Shalom teman-teman semua, apa kabar hari ini? Ya, bersyukur ya kita sekalipun dalam masa pandemi ini kita beberapa minggu tidak bisa bertatap muka bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan boleh mengaruniakan berkat-Nya, boleh mengaruniakan kemurahannya dalam bentuk teknologi, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah secara online di rumah masing-masing ya teman-teman. Kita kembali boleh mau hadir, mau memuji Tuhan, mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini lewat ibadah ini. Nah, sekalipun dalam keterbatasan ini, mari kita senantiasa boleh menyadari kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang amat istimewa, Tuhan kita adalah Tuhan yang amat besar. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tunduk, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau besar, karena Engkau ajaib, karena Engkau luar biasa. Ya Bapa ya Yesus, terima kasih Tuhan dalam keterbatasan kami untuk boleh bertatap dengan satu sama lain. Engkau boleh mengaruniakan kami berbagai kemurahan Tuhan. Engkau boleh mengaruniakan kami berbagai berkat sehingga kami boleh ada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Engkau yang menyertai hati kami, Engkau yang menyertai tubuh, jiwa, dan roh kami. Biar apapun yang kami lakukan hari ini, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang senantiasa berkarya dalam keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Engkau yang tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sudah lebih dari sebulan ini kita beribadah di rumah, sekalipun kita nggak bisa bertatap secara langsung, tapi aku percaya pasti banyak banget hal yang terjadi di kehidupan teman-teman masing-masing. Banyak hal yang baru yang bisa kita pelajari dari rumah, banyak hal-hal yang mungkin gak kita pikirkan sebelumnya tapi bisa kita lakukan di rumah. Nah, di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bukan hanya mengeluh, mari kita bersama-sama bukan hanya ketakutan, tapi kita mau bersyukur karena kita boleh kembali menyadari, karena kita boleh kembali mengalami bahwa dalam masalah apapun kita punya Allah yang luar biasa baik, kita punya Allah yang luar biasa hebat. Jadi hari ini aku mau ngajak semua teman-teman untuk kita boleh memuji Allah kita yang hebat, kita boleh menyatakan syukur kita bagi Allah kita yang hebat. Kita nyatakan bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari itu semua boleh terjadi dalam hidup kita karena Allah itu baik. Mari kita angkat satu pujian sebab Tuhan baik. Nyanyi besarkan agung nama
di rumah masing-masing ya hari ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk kasih salam damai ke orang-orang di sekitar teman-teman. Ada papa, mama, kakak, adik, siapapun itu, mari kita kasih salam damai. Tapi karena biasanya kita kasih high five ya, karena sekarang lagi physical distancing, mari kita kasih simbol of ini ke orang-orang di sekitar kita sambil bilang, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Nah, dalam minggu-minggu ini kita banyak belajar ya, bahwa ternyata banyak hal sederhana, banyak hal yang biasa saja kedengarannya kita lakukan setiap hari dapat begitu berarti dalam masa-masa sulit ini. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata dalam berbagai hal kita masih sering gagal jadi pribadi yang mengucap syukur. Dalam berbagai hal kita masih sering gagal untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat kesetiaan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita, bahkan tanpa kita minta. Jadi, mari saat ini aku ajak teman-teman semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Aku ajak teman-teman semua untuk merenungkan kesetiaan Tuhan. Karena bahkan dalam pandemi ini, dalam masa-masa yang sulit bagi semua orang, kita boleh tetap lihat, kita boleh tetap menghayati bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang adil dan Ia mendengarkan kita. Tiba saatnya kita untuk berterima kasih, mengucap syukur, dan juga mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita mengakui dosa-dosa kita. Allah yang setia. Yang baik dalam
akan berbicara tentang faithful fitness dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena itu kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dari kisah ini kita melihat bahwa Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada Timotius bahwa latihan badani itu memang terbatas. Yang utama itu ibadah. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu latihan badani, karena fisik yang sehat itu sangat penting. Kalau fisik kita tidak sehat, bagaimana kita mau beribadah? Kita tidak akan bersemangat untuk melakukan segala aktivitas kita. Apalagi di masa-masa remaja seperti teman-teman ini, di masa muda, banyak kegiatan olahraga yang dilakukan. Ada yang suka fitness, ada yang suka senam, jogging, atau olahraga yang lainnya. Apalagi fitness ya, sekarang itu lagi tren karena bisa membentuk tubuh yang six pack, bisa membuat otot-otot tubuh yang terlihat lebih bagus. Banyak sekali yang menyukai olahraga fitness ini. Kalau saya sendiri ditanya suka fitness enggak? Ya mungkin secara fisik teman-teman sudah lihat saya pernah mencoba untuk fitness, tapi saya tidak kuat untuk mengangkat beban. Malahan kalau saya pergi fitness itu di sampingnya itu ada warung kopinya. Saya lebih senang nongkrong di warung kopinya, baru ke tempat fitnessnya 5-10 menit di warung kopinya yang bisa berjam-jam saya. Tapi saya harus tahu bahwa olahraga itu penting. Badan yang sehat itu harus dijaga. Ya, saya kalau untuk menjaga kebugaran saya dulu sebelum saya mengandung, ya saya senam. Mungkin kalau remaja-remaja yang wanita mungkin lebih banyak yang suka senam ya. Kalau yang pria lebih ke fitness seperti bahasan di tema kita. Nah, kenapa Rasul Paulus ingin mengatakan kepada Timotius bahwa ibadah itu yang utama? Maka waktu itu Timotius melupakan, atau jemaat pada saat itu melupakan ibadah, hanya memperhatikan fisiknya saja. Secara gamblang banyak penafsir mengatakan bahwa tafsiran berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan Timotius waktu itu lagi dalam masa fisik yang kurang fit, jadi dia sangat memperhatikan bagaimana caranya supaya dia tetap sehat. Sehingga Timotius dipikir mungkin lebih mengutamakan fisiknya daripada ibadah. Nah, ini yang kita mau pelajari, bahwa di dalam masa-masa, apalagi sekarang ini ya, masa-masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan itu ekstra harus kita jaga. Badan ini harus betul-betul lebih dari sebelum-sebelumnya yang mungkin kita cuman cukup makan buah saja, tapi sekarang lebih ekstra lagi supaya kita tetap fit, virus yang sedang merajalela ini tidak menggerogoti kita, tapi ibadah tetap berjalan. Seperti yang teman-teman lihat, walaupun di tengah social distancing yang kita alami tidak boleh ibadah ramai-ramai di gedung gereja, tapi kita tetap melakukan ibadah secara online. Ya, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah bahwa kesehatan tubuh kita jaga. Bahkan Alkitab juga tidak melupakan hal itu, namun ibadah tetap harus berjalan. Ingat, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita.
Dia. Kalau kita tidak ibadah, bagaimana kita menghadap Sang Pencipta kita? Nah, teman-teman, untuk mengetahui bahwa apakah hal ini sangat harus kita beda-bedakan, bahwa oh ini yang penting, ini yang tidak penting. Fisik apakah lebih utama daripada spiritual? Tidak bisa. Karena ada beberapa yang mengatakan Rasul Paulus itu mengarahkan bahwa dikatakan di sini latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Betul. Karena badani ini terbatas, begitu hembusan nafas kita diambil oleh Tuhan, selesai. Badani sudah selesai. Kan? Tapi bukan berarti selama kita hidup ini kita melupakan badani ini. Berdoa saja, apalagi dalam masa ketakutan ini kita berdoa aja, baca Alkitab saja. Kita tidak juga, atau kita udah olahraga aja, perhatikan tubuh kita yang sehat, asupan gizi yang harus lebih ekstra saja. Udah, nanti doanya deh, yang penting saya sehat dulu, gitu kan. Nanti deh ibadahnya, yang penting saya sehat dulu. Seperti itu juga ya teman-teman. Harus seimbang. Ada keseimbangan. Ketika tubuh kita sehat, ibadah kita juga dapat berjalan dengan baik. Bahkan sekarang di masa-masa remaja ini, tubuh yang bugar itu sangat penting loh teman-teman. Saya tahu bahwa di masa-masa remaja itu kegiatan fisik itu yang teman-teman lebih senang dibandingkan mungkin spiritual ya. Betul tidak ini? Lebih penting masalah fisik yang sehat, yang terlihat fit, sehingga teman-teman sekitarmu juga senang melihatmu kalau kondisi tubuhmu yang fit dengan otot tubuhmu yang terbentuk, dibandingkan spiritualmu yang biasa-biasa saja. Tidak bisa seperti itu. Karena kita tahu bahwa nafas kita tergantung kepada Dia. Kesehatan fisik tetap tidak boleh engkau abaikan. Namun, ibadahmu tidak boleh lalai. Jangan sampai di hari ini yang harusnya engkau pakai di jam tertentu untuk ibadah, semuanya kau pakai untuk olahraga saja. Semuanya kau pakai hanya untuk kesehatan fisikmu saja. Padahal ada jam ibadah yang harus kau ikuti. Selesai ibadah, silakan untuk melatih kesehatan fisikmu. Gunakan supaya engkau tetap bugar. Tapi ketika waktu ibadah, harus ibadah. Ketika waktu untuk berdoa, engkau menghadap kepada Sang Penciptamu, sehingga spiritualmu tetap dalamnya. Gunakan itu. Jadi ada waktu tidak boleh engkau abaikan. Ada untuk spiritualmu, ada untuk fisikmu. Nah, dari kisah yang ditulis oleh surat Rasul Paulus kepada Timotius ini, kita sama-sama sebagai remaja yang ingin sehat di dalam spiritual, sehat secara fisik. Mari teman-teman, bahwa dua-duanya itu harus kita jalani secara seimbang. Ibadah harus tetap jalan, tidak boleh terlewatkan. Namun fisikmu juga engkau jaga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tuhan Yesus berkati. Mari teman-teman, bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mengaku dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita satu dalam doa syafaat. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami berada dalam masa ketakutan akan COVID-19 ini Tuhan, namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Komisi Remaja LXB Temanggung. Tuhan berkati kami semua Tuhan dalam masa ini, dalam masa remaja kami, agar kami menjadi remaja yang takut Tuhan, remaja yang bersinar di dalam segala aspek kehidupan kami, agar kami dapat menjadi terang Tuhan, menjadi garam untuk apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Darmanto beserta keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanan atau kegiatan atau apapun pergumulan hamba-Mu beserta keluarga, biar Tuhan yang selalu beserta. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di gereja ini, seluruh komisi Tuhan berkati, agar semuanya dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua, bahkan bagi sekeliling kami, bahkan bagi daerah Temanggung ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, baik dari pusat, Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Tuhan yang ada di pusat Tuhan, sehingga apapun yang sedang dilanda oleh bangsa kami ini Tuhan, tetap pemimpin kami dapat mengambil keputusan yang bijaksana di dalam apapun yang dikeluarkan, sehingga kami sebagai bangsa dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan dan kami tetap aman di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati seluruh remaja di gereja manapun Tuhan, bahkan seluruh gereja-Mu Tuhan. Di masa kalut ini, di masa ketakutan akan pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga gereja-Mu Tuhan tetap kuat, tetap beriman, tetap berpengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, ini iman kami, ini percaya kami Tuhan, bahwa tubuh kami sehat, spiritual kami juga sehat, kami tetap beribadah hanya kepada Engkau Tuhan, dan mengingat Engkau sebagai Allah yang mengatur segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kami berpengharapan, kami melihat hari ini dan esok bersama Engkau. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekalipun kita di rumah saja, tetapi hal tersebut jangan sampai menghalangi kita untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk boleh memberikan persembahan. Di masa-masa ini kita dapat memberi persembahan dengan dua cara. Yang pertama dengan amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya, dan kemudian dapat diserahkan di gereja pada saat kondisi sudah normal kembali. Dan cara yang kedua yaitu melalui transfer ke rekening GKI Temanggung BCA dengan nomor rekening 154026500. Aku bacain sekali lagi, 154026500 atas nama Inariati Gunadi. Nah, sambil kita mau bawa persembahan ini, mari kita angkat satu pujian Jangan Lelah. Jangan lelah
Ya Bapa Allah kami, ini yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Engkau yang mampukan kami sampai hari ini untuk boleh beri apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam keterbatasan ini Engkau boleh senantiasa mampukan kami untuk boleh bersyukur. Hari ini kami mau bersyukur lewat kesembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang membimbing setiap organisasi ataupun setiap pengurus yang akan mengurus persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat, boleh berguna bagi pelebaran gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bawa persembahan ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, ya Allah ya Bapa kami. Jika sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai agar ibadah ini tidak berhenti di tempat ini Tuhan, agar ibadah ini boleh kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, aku bacakan satu ayat berkat dari 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10 berbunyi demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sekalipun kita belum bisa bertemu secara fisik, mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan bahwa karena kebaikannya kita boleh sampai hari ini. Selamat hari Minggu LSP, selamat berbakti, selamat melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah luar biasa yang menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.